Cierren puertas. Acompañe, pero les dejo en buenas manos. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan series Money Heist season 1 part yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part kedua kali ini dimulai dengan diperlihatkan situasi setelah Angel dan dua orang tim medis memasuki gedung. Setelah selesai memasukkan penyadap suara di dalam kacamata Angel, mereka bertiga pun diizinkan masuk untuk segera melakukan operasi pada Arturo. Proses operasi itu juga dimanfaatkan oleh Denver untuk mengambil beberapa alat dan obat bius yang diperlukan untuk menyelamatkan Monica. Mengingat Monica juga sekarang sedang dalam keadaan sekarat. Tak lupa ia juga memperhatikan setiap detail langkah-langkah yang dilakukan oleh tim medis agar nantinya bisa dipraktikkan pada Monica. Setelah itu barulah Denver kembali ke ruangan brankas bertemu dengan Monica dan ayahnya. Di sana keadaan Monica sudah semakin melemah karena peluru yang masih berada di dalam kakinya. Nairobi yang merasa curiga pada Denver mengikutinya ke ruangan brankas. Ia pun melihat Denver bersama ayahnya yang sedang mengoperasi Monica. Namun, bukannya melapor pada Berlin, Nairobi justru ikut membantu menyelamatkan Monica. Sementara itu, di tengah operasi Arturo, Berlin mendapatkan telepon dari profesor karena menangkap sebuah sinyal yang mencurigakan di sekitar gedung. Berlin kemudian diminta untuk segera mengeluarkan tim medis karena profesor curiga kalau pihak kepolisian sedang melakukan pergerakan di sekitar gedung. Untuk mengantisipasi masalah itu, Berlin pun mengganti topeng yang digunakan oleh semua orang, sehingga jika benar ada penyusup yang masuk, mereka akan dengan mudah menangkapnya. Oleh sebab itu, saat Angel dan kedua tim medis keluar dari gedung, mereka langsung melaporkan hal itu pada Rachel. Kedua polisi yang awalnya ditugaskan untuk menyusup, akhirnya diminta mundur oleh Rachel. Jadi rencana profesor lagi-lagi berhasil, ditambah lagi saat ini ia bisa mengakses semua pembicaraan di markas kepolisian berkat penyadap suara di kacamata Angel. Di sisi lain, Berlin memasuki ruangan dengan gelagat aneh. Ia membuka sebuah kotak yang berisi cairan obat dan suntikan. Namun, kotak obat itu langsung ditutup ketika Tokyo tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Tokyo meminta Berlin untuk mengakui kesalahannya pada profesor, di mana ia telah melanggar peraturan profesor untuk tidak membunuh siapapun. Berlin pun terpaksa menelpon profesor dan mengakui semuanya. Profesor yang mendengar hal itu sangat kecewa dan marah pada tindakan Berlin. Entah apa alasannya, tapi profesor sangat melarang semua anggotanya untuk membunuh siapapun. Apalagi saat ini, polisi telah mendesak profesor untuk menyerahkan bukti hidup dari semua tawanan. Setelah telepon itu ditutup dan Tokyo keluar dari ruangannya, Berlin kembali membuka kotak obat dan menyuntikkan sebuah cairan ke tangannya. Sementara itu, di kamp kepolisian, mereka baru saja menemukan sebuah bukti berupa kunci mobil dari pantulan CCTV sebelum perampokan terjadi. Para polisi menduga kalau kunci mobil itu adalah milik salah satu komplotan perampok. Setelah ditelusuri, polisi berhasil mendapatkan merek mobil dan tahun keluaran mobil tersebut. Profesor yang mendengar pembicaraan itu langsung menghubungi Helsinki. Helsinki berkata kalau mobil itu telah ia tinggalkan di tempat pembuangan mobil.
Masalahnya, Helsinki sama sekali tidak membersihkan sidik jari atau bukti-bukti di dalam mobil yang ia buang. Dan hal itu tentu saja sangatlah beresiko. Profesor yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi ke tempat pembuangan mobil sambil membawa semua perlengkapan untuk menghilangkan barang bukti. Sebelum pergi, Profesor kembali mendapatkan telepon dari Rachel yang meminta Profesor untuk membebaskan 8 tawanan di bawah umur. Profesor diberikan waktu selama 1 jam saja untuk memikirkan keputusannya. Nah, 1 jam itu tidak digunakan untuk berpikir, melainkan pergi mengurus masalah mobil terlebih dahulu. Singkat cerita, Profesor pun sampai di tempat pembuangan mobil. Ia perlahan-lahan masuk sambil mencari keberadaan mobil tersebut. Namun sayangnya, ia dipergoki oleh seorang pekerja di sana. Profesor pun berlari dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Tak disangka, si pekerja ternyata mengetahui keberadaannya dan malah mengangkat mobil tempat Profesor bersembunyi. Setelah dikerjai habis-habisan, Profesor pun diturunkan dan dibiarkan pergi begitu saja. Sesampai di markas, Profesor pun menelpon Rachel untuk membicarakan kesepakatan mereka. Dari ke-8 orang yang akan dibebaskan, Profesor tidak memilih Ellison Parker. Hal itu pun membuat Prieto marah dan mendesak Rachel untuk melakukan apapun demi bisa membebaskan Ellison. Namun karena Ellison adalah tawanan yang istimewa, Profesor pun menawarkan agar ke-8 orang sebelumnya ditukar dengan Ellison. Karena desakan dari Prieto, Rachel pun akhirnya menyetujui tawaran Profesor. Profesor sama sekali tidak menyangka kalau Rachel akan mengambil keputusan tersebut. Jadi ia pun meminta waktu untuk kembali memikirkan keputusannya. Setelah telepon dimatikan, Profesor mendengar kalau Rachel dan timnya akan pergi ke tempat pembuangan mobil bekas. Oleh sebab itu, Profesor terpaksa kembali ke tempat pembuangan mobil sebelum Rachel dan timnya tiba di sana. Pada percobaan kali ini, Profesor berhasil menemukan mobil yang ia cari dan langsung membersihkan segala sudut untuk menghilangkan sidik jari. Tak lama kemudian, mobil polisi pun sampai di tempat tersebut. Profesor langsung bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil yang lain. Selagi Rachel dan timnya mengamati mobil, Profesor mulai merencanakan pelarian yang sangat gila. Ia mulai merobek pakaiannya, mengotori seluruh tubuhnya, dan bahkan melukai hidungnya sendiri dengan sebuah besi. Saat Profesor keluar dari mobil tua itu, Rachel melihatnya dan menyuruh seorang polisi untuk mengejarnya. Siapa sangka polisi itu percaya kalau Profesor adalah orang gila dan membiarkannya pergi begitu saja. Sesaat setelah itu, Rachel dan timnya mulai menemukan barang-barang mencurigakan yang digunakan untuk menghapus barang bukti. Sayangnya, Rachel dan anak buahnya lagi-lagi gagal karena Profesor sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, Profesor menyuruh Tokyo untuk membocorkan percakapan antara dirinya dan Rachel mengenai pembebasan Ellison. Seluruh warga Spanyol tentu saja sangat kecewa pada keputusan Rachel yang lebih memilih menyelamatkan putri duta besar Inggris daripada 8 warga Spanyol. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback saat Profesor dan yang lainnya sedang mendiskusikan jalan keluar dari gedung. Profesor sengaja meminta Moskow dan para tawanan untuk membuat lubang agar bisa mengecoh para polisi. Padahal di tempat lain, Profesor telah menyiapkan sebuah terowongan yang ia bangun 5 tahun silam. Oleh sebab itulah, Moskow diperintahkan untuk membuat lubang di dalam ruangan berangkas yang akan terhubung langsung ke markas Profesor. Setelah diselidiki, kancing baju yang ditinggalkan Profesor di dalam mobil ternyata adalah milik Berlin. Rupanya itu adalah hukuman yang diberikan Profesor untuk Berlin atas perbuatannya. Berlin diketahui telah banyak melakukan perampokan dan seringkali dipenjara. Ia juga tak memiliki teman
keluarga, atau daftar kependudukan. Namun dari kesaksian orang yang berada di sel yang sama dengannya, Berlin mengidap sebuah penyakit yang membuat kepribadiannya berubah jika tidak mengkonsumsi obat. Salah satu obat yang dikonsumsi oleh Berlin adalah obat langka yang digunakan untuk mengobati sebuah penyakit terkait penuaan, di mana para penderita penyakit ini biasanya tak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Raquel pun mengusulkan agar informasi itu disebarkan untuk mengambil hati masyarakat kembali. Namun Prieto mengusulkan agar kejahatan Berlin dimodifikasi dengan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan masyarakat, seperti halnya kasus jual beli anak di bawah umur. Dengan begitu, masyarakat akan lebih percaya lagi dengan pihak kepolisian. Tak disangka, Raquel malah menyetujui usulan tersebut. Setelah itu, tim kepolisian mendatangkan pekerja pembuangan mobil untuk membuat sketsa wajah profesor. Saat mengetahui hal itu, profesor langsung mencari data diri pekerja tersebut dan mencari cara untuk menghentikannya. Profesor pun menyusup ke dalam mobil polisi dan mengancam si pekerja pembuangan mobil untuk tidak membuat sketsa wajahnya, karena kalau tidak, profesor tak segan-segan akan membunuh keluarganya. Pekerja itu pun merasa ketakutan dan langsung menghapus semua sketsa yang ia buat. Di sisi lain, Berlin dan Nairobi yang sedang menonton berita dikejutkan dengan berita kejahatan yang Berlin lakukan. Nairobi sendiri tak menyangka kalau Berlin adalah penjahat yang keji karena memperjualbelikan anak di bawah umur. Merasa tidak pernah melakukannya, Berlin pun mencekik Nairobi dan menegaskan kalau ia tak mungkin melakukan hal itu. Berlin pun berpikir kalau ia tak pernah menggunakan mobil tersebut. Namun ia tahu siapa orang yang sudah membuat hal itu terjadi. Pasalnya sebelum hari perampokan, Denver diam-diam menggunakan jas Berlin untuk berpesta bersama yang lainnya. Oleh sebab itu, Berlin pun pergi bersama Helsinki dan Oslo untuk mencari keberadaan Denver. Tak lama kemudian, Berlin dan yang lainnya bertemu dengan Denver di depan toilet. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara dari dalam toilet, yang artinya sejak tadi Denver sedang menunggu seseorang di sana. Berlin lalu membuka pintu toilet satu persatu dan secara tidak terduga di sana ia menemukan Monica yang ternyata masih hidup. Tak lama kemudian Tokyo pun datang dan menyampaikan kalau Berlin mendapatkan telepon dari profesor. Dengan bangga, Berlin pun menunjukkan kalau Monica masih hidup dan baik-baik saja. Karena hal itu, profesor pun merasa lega karena rencananya kini akan kembali dilanjutkan. Setelah itu, Berlin pun memimpin teman-temannya untuk menakut-nakuti para polisi di luar gedung. Mereka sengaja menembak berkali-kali dan meminta para tawanan untuk berteriak histeris. Raquel langsung menghubungi profesor dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung. Raquel kemudian meminta profesor untuk meyakinkan dirinya untuk segera menyerahkan bukti hidup dari semua tawanan secepat mungkin. Dan lagi-lagi, Raquel dan tim kepolisian terpancing ke dalam jebakan profesor. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Wah, rencana profesor benar-benar gak bisa ditebak ya. Bahkan rencana perampokan terbesar ini sudah ia rencanakan sejak 5 tahun silam. So nggak heran ya kalau semuanya benar-benar udah terencana dengan sangat matang. By the way guys, kalau kalian suka dengan series ini, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya ya. Dan sampai jumpa di part terakhir series Money Heist season 1. Bye!